Halo. Aku mau cerita nih, mau curhat. Ya udah. Pura-pura gak kenal. Oke. Salah kenalan dulu sama yang di bawah. Namanya siapa, Hai. tinggal di mana, Kak? Oke, hai, perkenalkan teman saya Fijar dari Jakarta. Salam kenal semuanya. Salam kenal ya, Kak. Jadi Kamu curhat apa, Kak? Oke, aku curhat nih ya. Aku udah lama jomblo ceritanya. Udah lama jomblo. Terus Jomblonya gimana nih? Jomblo sama pacar apa ditinggal istri? Harus jelas dulu nih. Oke, aku Duda ceritanya Duda ya. Duda, guys. Duda ya. Aku Duda anak dua ya guys. Jadi, nah ceritanya tuh Duda tuh udah setahun ya kan. Iya. Nah kita kan males banget ya kalau kita deket sama seseorang tuh pasti kan harus menceritakan kayak menceritakan background kita, kehidupan kita, kayak males gitu. Karena pertanyaannya template. Nah terus tiba-tiba tuh kayak males lah menjalin hubungan gitu. Terus tiba-tiba setelah suka lawan gitu tuh kayak gitu loh gitu. Jadi kayak udah tadinya cuek aja ya kan karena perhatiannya, terus kayak care-nya, terus kita udah mulai membuka dia ninggalin gitu kan, bete ya. Apa yang harus aku lakukan kalau seperti itu? Kaos. Aduh, gue ketawa ya kalau ngeliat muka lu. Gak bisa ngomong serius. Apa nih, gimana solusinya gimana ya? Kita harus jaim kalau misalnya ada orang baru atau gimana, harus gimana? Jadi gini ya, serius nggak tuh? Serius dong, serius ini bener-bener gue tuh lagi butuh curhat banget, gue tuh butuh cerita gitu, karena gue tuh kayak kenapa ya setelah gue membuka tapi lo pergi gitu, tapi lo mempermainkan gue gitu loh. Jadi gini, kalau misalnya dari versi gue, maksudnya ketika lo posisinya kan lo dalam keadaan lo cuek, tapi dia ngejar lo nih, ya kan? Terus ternyata ketika dia udah agak sedikit menjauh dari lo, terus lo nya malah ini ngejar-ngejar dia, gitu kan? Betul. Itu kan posisi lo. Kalau lo harus benerin diri lo dulu gitu loh. Lo benerin diri lo dulu dalam artian tuh spiritual lo gitu loh. Spiritual lo itu bukan religi ya gitu. Betul. Spiritual itu lebih kayak tingkat kesadaran diri lo tuh sampai mana gitu loh. Mungkin lo ngejar dia itu karena satu. Mungkin juga dia ngejar lo dulu tuh cuma karena nafsu sesaat, bisa juga gitu loh. Atau karena kasihan gitu. Atau karena memang lu ngerasa kosong aja gitu loh. Jadi lu harus sadar dulu ke situ. Lu ngejar dia ini beneran cinta nggak gitu loh. Bukannya ngakak kabel banget bang. Iya makanya dia cocok serius kan. Terus nah itu. Nah kenapa fase itu penting gitu. Fase kehidupan itu penting menurut kita tuh kayak gini loh. Ketika kita lagi pengen sendiri, ya udah kita sendiri gitu. Nah, ketika ada fase lo lagi cinta sama orang, tapi orang itu yang pernah cinta sama lo, tapi dia tidak mencintai lo lagi, lo harusnya tuh menghindar. Karena apa? Fasenya sudah berbeda gitu loh. Berarti dia cinta sama, biasanya kalau dia beneran cinta sama lo, beneran ngejar lo, dia nggak ada di fase yang dia stop mencintai lo. Gitu. Berarti kalau dia nggak ngejar lo lagi dan kebalikan lo yang ngejar dia, ya berarti memang dia tuh mencintai lo kemarin tuh cuma gara-gara sesuatu aja. Nggak pernah kan orang kayak misal gue suka sama lu suka sama cewek nih, lu kan nggak akan pernah berhenti untuk mengejar dia gitu kan. Betul. Tapi kalau dia berhenti mengejar lu, ya berarti lu harus sadar dia tuh nggak cinta sama lu gitu loh. Dia tuh karena sesuatu aja kemarin gitu. Jadi akhirnya nggak seimbang. Ketika nanti dia ngehargain cintanya lu, takutnya dia cuma menghargai doang, gitu loh. Itu akan terjadi ketika di pernikahan nanti. Lu ada bosan-bosannya sama gue, gitu loh. Lah buktinya ketika gue ngejar, lu nggak ngejar gue. Nah ketika nikah, berarti lu akan ada posisi lu muak sama gue dan bosan sama gue dong, gitu. Gitu. Jadi sadar diri biar lu nggak galau.
lu realistis gitu. Realistis. Apa ada ungkapan kayak gini, kalau deketin janda tuh ribet, bener nggak sih? Nah, Kalau deketin janda itu ribet. ini tuh lebih ke mindset gitu loh. Makanya kalau gue bilang spiritual itu karena mindset orang zaman sekarang, terutama Indonesia ya, gitu loh. Karena gue nggak ngomong bule. Kalau Indonesia ini kebanyakan kayak ngomong banyak cowok sekarang mau kondo, banyak cewek matre, banyak janda sekarang menyala terdepan. Itu sebatas mindset, bro. Jadi lu kalau berada di mindset itu, lu berada di antara orang-orang yang mentalnya tuh pada hancur, gitu loh. Betul. Jadi kalau mindset lu biasa aja, nggak semuanya janda juga kayak gitu. Gitu loh. Yes, Apakah mau lu dibilang cowok nggak punya hati tapi pakai logika terus? Nggak mau kan lu? Mau. Kan lu punya hati juga. Gitu Betul. loh. Makanya banyak mindset yang salah, bilang cewek pakai hati, cowok pakai logika. Nggak semua. Cewek juga ada kayak pakai logika. No, Nikita Mirzani kurang logika apa dia? Gitu loh. Emang dia mikir perasaan orang gitu loh. Misal kayak selebgram yang suka nimbrung masalah orang gitu loh. Ya. Emang dia perempuan yang punya hati? Enggak kan? Gitu, nggak mikirin perasaan orang gitu loh. Ya. Jadi makanya kalau lu merasa fokus dengan meditasi, lu misalnya yoga atau lu percaya aja gitu, lu ngelakuin itu, lu sadar diri dulu, kenapa sih dulu tuh ada meditasi, ada yoga, kok sekarang olahraga itu masih ada ya sampai sekarang. Kalau lu ngerasa penasaran dengan itu, lu mungkin coba seminggu 2 minggu, mungkin ada perubahan di diri lu gitu loh. Kadang sholat aja nggak bener kan, kadang lu butuh itu gitu loh. Makanya ada orang yang sholat ya udah sholat, tapi dia sekedar meminta ketika sholat. Tapi untuk menenangkan dirinya, dia mendapatkannya di meditasi sama di yoga. Karena apa? Dia biar fokus gitu loh. Nah, gue udah ngelakuin itu, makanya ada live seperti ini gitu loh. Karena gue di posisi tidak ada ekspektasi apapun ke temen, ke saudara, ke dunia gitu. Gue memang di posisi yang bener-bener kayak kalau orang marah sama gue ketawa karena dia mengambil posisi marah sama gue mengambil posisi bahagia sama dia gitu loh. Ih, lucu ya kalau dia lagi marah gitu. Jadi gue nggak ambil poin sakit hati gitu loh. Itu cuma tergantung diri kita sendiri. Kalau lu sakit hati ya karena lu ngambil hati lo itu sakit gitu. Tapi kalau ngambil hati lo bahagia, ya udah gitu. Lu nggak akan pernah tersakiti gitu. Yang kadang nggak sadar kita, kadang pura-pura bahagia kan orang bilang capek gitu kan, kayak lo gitu kan, lo ketawa terus, ternyata hati lo tuh babak belur gitu. Babak belur, ya. Kasih Bang Gus. Gitu. Terus gimana? Iya bener, kayaknya gue harus memperbaiki gue dulu kali ya. Jadi kayak bahagia dulu. Jadi kalau udah bahagia tuh kita bisa mencari gitu kan. Jadi kalau ada orang yang deketin kita tapi dia cuman hello aja, ya kita udah stabil gitu, udah ya udahlah ya gitu, nggak perlu nanti lo akan berada di posisi kayak gini ya. Lu nyari jodoh itu, lu pasti punya temen yang gini, ya siapa aja deh bro, yang penting dia udah siap nikahin gue gitu. Lu pasti akan berada di posisi itu. Kalau di posisi itu berarti lu siap jadi suami gitu loh. Tapi kalau lu ngerasa karena sesuatu, berarti lu masih belum siap. Nah, gue tuh udah jalan sama dia tuh kayak 2 bulan 3 bulan gitu. Tapi gue ngerasa kok dia tidak kayak apa ya, kan kita kan sebagai pasangan kan harusnya kan kita seneng ya, kayak misalnya kita story gitu kan bareng lagi jalan. Nah dia tuh nggak mau, gue takutnya itu emang apakah ada perasaan yang dijaga atau gimana gitu. Kalau cewek-cewek tuh kenapa ya? Nah biasanya kan yang sering posting itu kok itu kan cewek ya, kenapa ini cowok gitu? Kenapa gue tuh sering suka gitu kalau post kayak gue lagi jalan sama cewek gitu. Nah itu ya karena memang lu belum fokus orangnya, jadi lu terlalu memikirkan gitu loh. Kalau gue sih nggak mikirin, jar misal kayak gini ya, ada cewek yang bikin gue nyaman atau bikin gue peka, gue flat gitu. Karena apa? Karena kalau kita terlalu memikirkan, jangan-jangan dia nguji gue, jangan-jangan dia mau menjaga perasaan atau gimana, itu karena kita terlalu memikirkan itu gitu loh. Kalau kita nggak memikirkan itu, lah kirain pengalaman banget sama cewek loh, ya belum tentu lah. Makanya walaupun duda atau gimana kan, usia kan nggak jaminan ya teman-teman. Halo Hafiz. Jadi makanya ada dia tuh ini doang dia masih kayak bocil intinya gitu. Jadi usia tuh nggak jaminan orang itu dewasa atau ngerti kehidupan. Jadi lu sekarang tuh kurang-kurangin kayak misalnya kenapa dia nggak nelpon gue ya, kenapa dia nggak ngechat gue ya, kenapa dia nggak ngajak gue ketemu lagi ya, even ke teman sendiri juga ya. Jadi
lu jangan ada ekspektasi kayak gitu gitu. Karena apa? Semakin lu memaksakan apa yang lu mau, semakin menjauh gitu. Jadi semakin lu sadar, hidup lu semakin realistis gitu. Kalau semakin realistis, lu semakin happy. Kalau lu happy, rezeki lu datang dari arah nggak menentu gitu loh. Tapi kalau lu mumet gitu kan, apapun lu mumetin gitu kan, ini lu pikirin, itu lu pikirin ya kan. Betul. Punya trauma kali atau trust issue tuh ditanya. Enggak sih, cuman kayak udah lama tidak menjalin hubungan aja setelah membuka hubungan, tapi kayak kok dianya kayak biasa aja gitu, nggak yang excited atau apa ya, kayak kalau gitu kita foto bareng yuk gitu, terus gue post ya kayak jangan deh, alasannya bla 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 gitu kayak ini ada hati yang dijagain atau gimana sih gitu kan. Jadi gue bertanya-tanya aja sih gitu. Jadi kalau dia bilang mungkin next time kalau lu misalnya orang berpikir kayak gitu, lu nggak usah terlalu memikirkan alasannya gitu loh. Jadi itu kan screening ya. Kalau screening itu jatuhnya udah suzon nanti gitu loh. Iya kalau lu bener, kalau ternyata lu salah, lu kan dosa gitu kan. Jadi makanya kalau Fijar nih nggak mau ketemu gue gitu kan, Jar yuk ketemuan yuk, nggak usah. Terus gue kalau negatif nih malu, jangan-jangan dia begini, jangan kan kenapa sih gitu loh, kenapa harus kayak gitu kan? Iya benar. Kan capek sendiri bro gitu kan? Benar setuju. Jadi kalau nggak ada yang mau, misal kita bikin story atau foto, kalau orang nggak mau, ya udah, jangan berpikir kayak ya udahlah gitu kan. Main-main sama Nick dulu kali ya, biar frekuensinya naik. Orang dia nggak mau ketemu Lunar. So sibuk. Gue tuh terlalu memikirkan hal-hal yang sepele sih. Kayak nggak penting tuh gue selalu memikirkan gitu. Nah itu overthinking kan. Iya. Kalau hidupnya mah deket sama gue, Lunar, Fijar, teman-temannya dia, teman-teman gue gitu. Tapi dianya aja yang so sibuk gitu loh. Iya. Tapi ya kita saling tahu lah gitu kan. Iya. Ya gitu sih Jar. Karena gue tuh males banget ya, gue pernah deket gitu kan, ternyata istri orang gitu kan. Jadi gue tuh males, makanya kenapa gue ya kalau misalnya kita post, artinya kan orang halayak tahu oh si Fijar lagi jalan sama ini, artinya kan. Jadi gue nggak mau di kemudian hari ada itu kan istri gue, itu kan pacar gue gitu kan. Kalau itu sih tujuannya gitu kan. Karena kan kalau orang sosmed tuh pasti tahu nih, oh dia temannya ini, temannya itu gitu kan. Iya, karena lu percaya nggak sih kalau frekuensi lu lagi begitu, makanya yang deketin lu tuh orang yang salah terus. Makanya gue bilang lu benerin diri lu itu supaya yang deket sama lu tuh orang yang bener gitu. Ya. Gitu. Jadi makanya ini Lunar bener juga. Mungkin lingkungan orang yang lu sering interaksi itu juga nggak membangun mental lu gitu. Jadi lingkungan berpengaruh Jar. Makanya lu nggak pernah kan lihat gue di komal-komal orang nggak jelas gitu. Nggak pernah kan lihat, ya kan? Karena apa gue hindarin Jar, bukan berarti gue nggak, karena gue nggak punya. Kalau orang itu nanya sama gue, kok lu nggak pernah main sih ke room gue bilang aja gue lagi sibuk, daripada dia tersinggung ya kan. Sebenarnya kan itu nggak masuk sama gue gitu loh. Kayak room ya kalau gue sebutin mungkin lu paham lah teman-teman kita ya kan. Misalnya roomnya terlalu ngomongnya 3 jam 2 jam tapi nggak ada isi gitu loh. Kayak ngomongin itu nggak membangun mental gue. Kalau mental gue di saat itu nggak kuat, gue bisa kebawa-bawa loh. Mungkin lu kayak gitu loh. Akhirnya lo overthinking. Karena apa? Orang yang interaksi sama lo, mereka yang ngerusak mental lu bodoh banget sih Jar, lu tuh harusnya kayak gini. Nggak bisa temen digituin kalau gue. Makanya gue nggak bilang lu bodoh kan. Gue nggak bilang lu lemah, gue nggak bilang apa. Karena apa? Lu fasenya lagi begini. Ya solusinya lu sadar tadi itu dan fokus gitu. Alright. Oke. Lu harus banyak-banyak ngobrol sama orang-orang yang bener dia skillnya banyak, dia fokus sama visi dan misi hidupnya. Walaupun dia bukan orang kaya, walaupun dia bukan, lu jangan melihat orang dari fisik dan kayak gitu-gitulah segala macam. Seberapa banyak followersnya dia, seberapa luas pergaulannya dia, belum tentu dia ngasih duit lu, belum tentu dia. Iya, lu harus sadar akan hal itu dulu. Bukan berarti nggak temenan ya, sesekali ketemu gitu loh. Tapi lu udah tahu nih, kapan lu harus ngerem. Misalnya gue harus cerita ini nggak sama dia. Kalau lu ngerasa enggak, ya udah lu bercanda aja 5 menit, cabut. 30 menit cabut gitu. Karena apa? Lu lagi lemah sekarang gitu loh. Lu jangan pura-pura bahagia di room-room orang atau di tongkrongan gitu. Padahal lu lagi lemah gitu loh. Lemah bener, lagi lemah. Kalau dibilang nabi, kita ngomongin nabi ya. Nabi Muhammad punya sahabat sekian banyak. Lu pikir dia mentalnya nggak capek ngadepin sahabatnya yang macam-macam?
Tapi dia bisa menjadi manusia yang paling sempurna gitu loh. Paling sabar, senyum. Tapi sahabatnya ada yang ini, ada yang itu ya kan. Entah sama istri, entah sama apa. Tapi kok bisa ya dia jadi orang yang paling bijak gitu loh. Ya kita walaupun nggak bisa seperti itu, setidaknya kita bisa ngambil poin kapan harus ngobrol, kapan harus diem, kapan harus bereaksi gitu. Betul. Dimana kita harus berpijak gitu loh. Dimana kita harus bercanda. Ya. Bahaya nanti cewek yang mendekati jatuhnya cuma manfaatin. Iya, dia sega loh, semigadun. Sebenarnya kayak hati tuh kayak gue tuh gak tau ya, kalau kenalan cewek tuh cewek selalu bilang kayak kode-kode apa ya yang membuat masalah uang tuh malas banget gue tuh sebenarnya. Nah tapi ada orang bilang bahwa itu ngetes lo royal enggak sama pasangan lo gitu kan, ada statement kayak gitu. Itu statement kayak gitu bener nggak menurut lo? Itu toksik. Mana ada pasangan itu saling nguji. Yang ada saling memahami. Oke. Kalau lu kurang ya gue tambahin. Kan fitrahnya laki-laki nafkahin cewek nih. Ternyata bayaran cicilan kali ini kurang 2 juta nih. Ya cewek nambahin 2 juta. Misalnya 20 juta gitu. Itu kalau sama istri. Itu kalau sama istri kan. Lah kalau pacar I don't care. Kan bukan tanggung jawab lo. Nah itu sih gue tuh udah kayak kok kenapa ya gitu kan, kita kan baru menjalani hubungan yang baru gitu, yang hanya baru 2 bulan gitu. Kenapa lu masalah gak usah lu terlalu pikirin. sensitif sih gitu. Jadi kalau lu ngerasa kayak lu nggak harus ngobrol ngebahas itu, lu diam aja dan lu jangan action untuk hal itu. Soalnya kalau biasanya mereka terlalu ego kalau mau dibahas, mau menang sendiri gitu loh. Yes. Kan nanti sebelum nikah, ya makanya kita belajar dari sekarang sebelum nikah. Kan kayak gitu, kan belum tentu jodoh satu, ya kan? Tentu jodoh ya. Iya. Terus kedua, ego lu akan berada di bawah dia terus, gitu loh. Kalau udah suami istri kan, dia harus ngikutin lo, gitu loh. Gak bisa tuh, gak bisa tuh nanti gue nikah harusnya kayak begini, nanti nikah harus kayak begini, gitu. Kan cewek independen kebanyakan kayak gini, kayak gitu, ya kan? Tapi gimana pun juga fitrahnya istri, seorang Khadijah deh. Khadijah itu cewek kaya, independent woman, dinikahin sama Nabi. Kurang kaya apa dia? Apakah Nabi memilih untuk jadi orang kaya? Kan enggak. Tetap miskin tuh. Hartanya Khadijah dihabiskan untuk berperang sama Nabi. Itu pun juga Nabi nggak minta. Ya udah lu butuh kuda, nih kuda. Tapi ketika sama Nabi dia kayak anak kucing, bro. Tapi kalau dia belum berjodoh sama Nabi, dia kayak singa, galak dia, gitu loh, barbar dia. Tapi pas ketemu sama Nabi kayak anak kucing, gitu loh. Betul. Jadi makanya jadi perempuan tuh jangan egois gitu. Jangan mau mengedepankan, gimana pun kalau fitrah seorang istri harus ngikut apa suami. Kalau suami salah ya diingetin. Misalnya ada aturan suaminya salah, diingetin pelan-pelan. Bukan berarti menunjukkan gua harus begini. Kenapa lu yang ngatur-ngatur gitu loh. Apalagi pacaran, bro. Lu nanya konteks pacaran, gua angkat tangan. Belum juga jadi istri. Iya benar. Gitu. Jadi makanya pembelajaran itu kita banyak tahu, tapi kita tuh karena lingkungan kita nggak arahnya ke situ, jadi kita tuh nggak ada rem akhirnya. Akhirnya kita galau, akhirnya kita mikirin banget, gitu. Padahal masih pacaran gitu loh. Tapi kalau masih pacaran, kalau kita sadar tuh, kita pasti ngerasa, kok gue bego banget sih gitu loh. Kok gue mau diatur-atur sih? Lah, ini bukan diri gue loh sebenarnya gitu. Iya. Akhirnya kalau kita sadar tuh kayak gitu. Cintai diri sendiri dulu deh, saran gue. Setuju. Biar lu nggak kusut-kusut amat gitu. Ya, Soalnya ini gue ketemu lu sekarang kok agak kusut gitu loh. Padahal kemarin lu sumringah gitu kan. Emang lagi kusut banget, gue tuh lagi kayak di keadaan bimbang, keadaan maju mundur gitu kan. Melanjutnya atau enggak ya? Kok seperti yang gue udah jalanin selama 2 bulan ini kayak ada perlawanan. Orang berpikirnya gue tuh playboy, orang berpikirnya gue lu PK Fijer. Tapi gue tuh nggak tahu ya, gue tuh kalau ngejalin tuh kayak ya harus clear gitu loh. Harus bener gitu. Iya. Kalau sayang sama gue ya kita jalanin gitu. Cuman jangan yang aduh nggak bisa ya, aduh kayak gini enggak deh, aduh kayaknya aku nggak bisa jalan sama kamu, padahal kan ya weekend gitu kan, ada aja kita alasannya mau hari biasa weekend sama aja gitu kan. Iya, ya beberapa prinsip itulah yang kadang
ya tadi makanya gue bilang orang Indonesia ini terlalu terpengaruh sama budaya dan sosial media karena mereka berpikir kayak gimana ya, ya kalau gue selingkuhin balik lah. Nah mindset kebanyakan kayak gitu tuh banyak yang berpengaruh di kita gitu loh, maksudnya akhirnya kita ngikutin gitu loh. Makanya selain dari kita sholat atau kita spiritual atau kita meditasi, ya kita harus pintar-pintar bereaksi nih ketika kita memutuskan sesuatu. Ini banyak yang salah juga, orang terlalu bucin ketika pacaran gitu. Jadi makanya itu sesuatu hal yang lo harus patahkan gitu. Makanya yang bikin lu galau bertahun-tahun karena lu terlalu bucin, padahal lu masih pacaran, lu terlalu effort gitu loh. Dan ternyata lu salah dikit dia langsung menclong ke cowok lain. Bahkan langsung nikah ya kan. Sama gua pacaran 5 tahun padahal gua udah ngasih ini ngasih itu ya kan. Nah lu harus sadar tuh hal-hal kayak gitu. Makanya kalau pacaran sama gue nih, lu mau apa suka-suka gua, nggak usah request, nggak usah apa gitu loh. Gua dengan kerelaan gue dengan kemampuan gue, lu nggak usah komplain gitu. Kalau lu mau komplain, lu komplainnya sama Allah. Kenapa lu dapet cowoknya gue gituin aja gitu. Lu doa sama Allah biar dapat tas Hermes, gue bilang gitu aja. Gue cuma sanggup beliin lu tas ini doang, anggaplah kayak gitu ya kan. Gue kayak gitu pacaran gue gitu. Gue bilang sama cewek itu, lah kalau lu komplain, lu nggak bersyukur. Kedua, lu kan tahu gue penghasilannya semana ya kan. Terus ketiga, ya lu gue suruh doa lah. Mending lu berdoa dapet Hermes kita putus sekarang daripada nanti berantem ya kan, biar gue nggak galau-galau gitu. Karena kita belum nikah bro gitu loh. Jadi effort azas manfaat, iya. Kadang effort itu azas manfaat lo itu beda tipis loh. Lu harus ngejemput dia, nganterin dia ya kan. Azas manfaat. Sip. Nikah. Ya. Thank you host. Ya. Thank you. Istirahat ya. Curhat-curhatnya thank you banget. Berkabar lah kalau emang mau ketemu gitu. Yap. Thank you teman-teman yang di bawah atas insight dan arahannya. Kadang gue juga walaupun udah dewasa, tapi kadang gue tuh kayak masih bingung gitu. Gimana caranya hadapin ini semua? Iya. Thank you so much. Ntar lu sering-sering naik lah sini, biar lu makin ini lagi gitu. Siap. Thank you. Jojar, sehat-sehat ya. Bye. Thank you semuanya teman-teman. Bye. Thank you. Dah. Dah.